Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Anissa, alamat Dusun Kerajaan Desa Tutul, Kecamatan Balung, nomor NIM 2021010300026, kelas D2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas FTIK. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Membangun Identitas Nasional. Pengertian identitas nasional. Setiap bangsa itu memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Dan salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa ialah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dan dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa tersebut. Apa identitas nasional itu? Identitas nasional itu ialah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dan ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor tersebut ialah: yang pertama, keadaan geografi, ekologi, dan biografi. Dan yang kedua, sejarah dan kebudayaan. Dan yang ketiga, watak masyarakat. Bangsa Indonesia itu ialah bangsa yang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemenskap, atau yang disebut dengan paguyuban atau masyarakat sosial atau bersama. Dan suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia itu mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya Persatuan Mahasiswa Aceh, Persatuan Mahasiswa Riau, Persatuan Mahasiswa Sulawesi di Yogyakarta. Dan ikatan kelompok ini itu akan menjadi luas jika masyarakat Indonesia itu berada di luar negeri. Dan ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Dan masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri, biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Dan nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa itu tercermin pada: yang pertama, bahasa nasional dan bendera, dan yang kedua, lagu kebangsaan, dan yang ketiga, lambang negara dan Garuda Pancasila. Identitas nasional itu dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia itu pada dasarnya ialah bangsa yang religius, humanis, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Dan identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib, karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Dan adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan atau tidak mencerminkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Dan identitas nasional itu tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan. Oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat hal ini. Dan yang dimaksud dengan globalisasi itu ialah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif itu sangat diperlukan dalam hal tersebut. Dan globalisasi tidak selalu negatif, karena kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi, dan teknologi canggih lainnya karena adanya globalisasi. Bahkan kita mengenal dan menganut 6 agama adalah proses globalisasi juga.
Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Yang dimaksud dengan faktor primordial itu ialah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang dimaksud dengan faktor kondisional itu ialah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. B. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa itu memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa, sehingga bisa menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dan identitas dan modernitas juga sering mengalami tarik-menarik. Sehingga identitas itu bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Dan identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Dan Pancasila itu dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu. 5 nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu adalah realitas yang hidup di Indonesia. Dan ada kesamaan religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita. Sebagai contoh, seperti masyarakat Bali setiap saat itu melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suasana sakralitas religius itu amatnya terasa karena gotong royong itu sebagai bentuk perwujudan dari persatuan dan kemanusiaan. C. Proses berbangsa dan bernegara. Pembentukan nasionalisme modern menurut Yasmin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai pada tahun 1908, berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo. Kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. D. Politik identitas. Politik identitas itu ialah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis, namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang. Terlepas dari identitas lain, apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain. Politik identitas itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodai adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain, karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Sedangkan bersifat negatif itu ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Terus dominasi itu bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut. Dan lebih berbahaya apalagi dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya, serta mengatur dan membuat regulasi bintik menciptakan suatu harmoni. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.